Akhirnya si wali mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang mentalkinnya. Saya nikahkan anak saya kepadamu. Saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar sekian-sekian, dengan mahar sekian-sekian, dibayar tunai, dibayar tunai. Itu namanya apa? Talqin, mendikte, ya, biar si wali tidak salah dalam mengucapkan kalimat-kalimat akad nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Miftah di Babin Nikah yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan ini merupakan pembahasan terakhir. Jadi malam ini kita khataman. Nah, sekarang kita masuk poin terakhir. Apa poin terakhir yang akan dibahas? Pengarang kitab ini mengatakan kaifiyatu talqini aqdin nikah. Tata cara mentalkin akad nikah. Sekarang kita akan menjelaskan talqin akad nikah. Bagaimana penjelasannya? Coba kita simak. Nah, sekarang kita baca ya. Dan memang ini talqin akad nikah itu keunikan kitab Al-Miftah. Ya, cari di kitab-kitab yang lain itu tidak ada. Saya juga belum cek ke kitab-kitab yang lain. Cuman ini merupakan keunikan dari kitab Al-Miftah. Saya bacakan. Tata cara talqin akad nikah. Yan bagi an yatasofahal akidani wa humal waliyu waz zauju. Seharusnya dua orang yang akan melangsungkan akad untuk bersalaman. Siapakah dua orang tersebut? Yaitu wali dan calon mempelai laki-laki. Calon mempelai laki-laki atau pria enaknya? Pria ya. Calon mempelai pria. Jadi si wali dan calon mempelai pria hendaknya bersalaman. Tapi ingat, ini cuman apa namanya? Ini cuman dianjurkan saja. Tidak wajib ya bersalaman ketika akad. Di kita ketika akad kan salaman ya. Saya nikahkan anak saya terima nikahnya, salaman, sah. Itu bukan menjadi syarat dan itu tidak wajib. Artinya apa? Ketika akad, walaupun tidak bersalaman, maka hukumnya apa? Sah. Seperti misalkan ketika kemarin saat corona, ya, nggak salaman. Jadi hanya antar lisan saja. Saya nikahkan anak saya padamu. Oke bro, gitu. Ya nggak gitu juga kali ya. Ya. Hanya sekedar ucapan boleh, walaupun tidak bersalaman. Ini cuman untuk menimbulkan kesan saja, agar lebih formal akad nikahnya. Salaman. Fayaqulu lahuma man yulaqqinuhuma al-aqda. Kemudian ada orang ketiga yang mentalkinkan akad nikah, baik ijabnya atau qabulnya. Qula bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mentalkinkan ini mengatakan kepada keduanya, si wali dan mempelai pria, wahai wali dan mempelai pria, katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Keduanya kompak, bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Terus ditalkinkan, ya. Ini baru talqin pembukaan. Jadi talqin pembukaan, muqaddimahnya itu diucapkan oleh kedua-duanya. Tsumma yaqulu lil wali, kemudian intinya orang yang mentalkinkan ini mengatakan pada si wali, "Hei wali, katakan apa yang akan aku ucapkan." Qul ya fulanu ibna fulan.
uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrihim bi ihsan. Zawwajtuka binti au muwalliyati fulanata binta fulan bimahri kada wa kada uqiyatan minal fiddati al khalisah masalan. Jadi si orang yang mentalkin ini mengajarkan kalimat ijab, kalimat menikahkan kepada si wali tersebut. Wali ucapkan. Akhirnya si wali mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang mentalkinnya. Saya nikahkan anak saya kepadamu. Saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar sekian-sekian, dengan mahar sekian-sekian, dibayar tunai, dibayar tunai. Itu namanya apa? Talqin, mendikte, ya, biar si wali tidak salah dalam mengucapkan kalimat-kalimat akad nikah. Nah, setelah ijabnya baru qabulnya yang dilakukan oleh si mempelai pria. Fayaquluz zauju, kemudian orang yang mentalkinkan mengatakan, "Hei calon suami, katakan, qabiltu tazwijaha bil mahril madkur." Saya terima nikahnya, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut, dibayar tunai, dibayar hutang. Loh, ta'akur ya ta'akur. Ulang-ulang akad nikahnya. Batur tunai minta namanya malah hutang. Ya, habisnya gimana ini? Ya, saya bisanya hutang. Udah sepakati dulu katanya. Ini mau tunai mau cicilan nih. Boleh nggak cicilan? Boleh ya. Jadi mahar itu boleh kontan, boleh cicilan, diangsur boleh ya. Disepakati dulu mau cicilan, mau, tapi jangan ada ribanya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu namanya apa? Talqin akad nikah. Tsumma yaqulul wali salisan. Tsumma yaqulul wali lil khatib aidan ya fulan ibna fulan ankahtuka binti au muwalliyati fulana al madhkura bil mahril madhkur. Kemudian untuk yang kedua kalinya si wali mengatakan, wahai fulan bin fulan, saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar sekian dibayar tunai. Juga untuk kedua kalinya si mempelai pria mengatakan, fayaqulu zauju qabiltu tazwijaha wa nikaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya dengan mahar tersebut dibayar tunai. Kemudian si wali untuk ketiga kalinya mengatakan, tsumma yaqulu wali salisan ihtiyaton. Kenapa sampai 3 kali? Sebagai bentuk kehati-hatian. Sebetulnya sekali akad selesai ya. Cuman ini untuk kehati-hatian sampai akad 3 kali. Ya fulan ibna fulan zawwajtuka wa ankahtuka binti au muwalliyati fulana al-madhkurah bil mahril madhkur. Saya nikahkan anak saya fulana binti fulan kepadamu dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Fayaqulu zauj, calon mempelai pria untuk ketiga kalinya menjawab, qabiltu tazwijaha wa nikah bil mahril madhkur. Ya, saya terima nikahnya. Ya, sampai 3 kali sih bang. Ya, dibayar tunai tuh sampai 3 kali. Pernah lihat gak orang yang akan nikahnya sampai 3 kali? Ini jarang ya. Jarang, biasanya sekali menurut saksi sah-sah, maka sah selesai. Nah, tapi ini sampai 3 kali. Sebagai apa? Ihtiyaton, kehati-hatian. Wa yustahabbu aydon ihdaru jam'in min ahli shalah wal khairi indal aqdi ziyadatan 'ala syahidaini wal wali. Disunnahkan juga untuk mengumpulkan orang-orang soleh ketika berlangsungnya akad nikah. Itu di luar 2 saksi ya, di luar 2 saksi dianjurkan mengundang orang-orang soleh ya, biar akad nikahnya lebih afdol. Makanya ketika akad nikah undang ustadz-ustadz setempat, undang semua ya, orang-orang soleh undang, walaupun nggak ngapa-ngapain, nggak disuruh ceramah, nggak disuruh khutbah nikah, nggak disuruh qori dan lain sebagainya, cuman duduk saja di situ. Hukumnya sunnah, disaksikan
dan dihadiri oleh orang-orang soleh. Wa isharuhu, dan disunahkan untuk mempublikasikannya. Akad nikah jangan ngumpet-ngumpet. Cuman 2 saksi, 1 wali mempelai laki-laki, pria ma'amil. Ngumpet. Ya, boleh sah, tapi sunnahnya untuk dipublikasikan. Jadi di ruangan terbuka, dihadiri banyak orang, bahkan mungkin live streaming, YouTube, TikTok, Facebook dan lain sebagainya, menayangkan akad nikah, prosesi pernikahan, Dani dan siapa? Dani dalam kurung Otoy. Ya, iya, dan fulanah, ya, masih tanda tanya tuh, siapakah perempuan yang beruntung dipersunting oleh Otoy? Ya, masih tanda tanya. Ya, nah itu sunnah untuk dipublikasikan dan diabadikan. Ya, ada foto-fotonya, ada apa namanya, kameramennya, dibikin videonya dan lain sebagainya. Tapi ingat ya, yang foto sebelum nikah apa tuh? Yang suka pada foto berdua, prawedding ya. Itu hati-hati tuh, prawedding itu belum sah ya. Jangan pegangan tangan, jangan sentuhan kulit, apalagi peluk-pelukan. Terlarang, ini terlarang. Ya, iya, nggak boleh ya prawedding itu. Kenaon sih prawedding? Ya, ntar habis nikah baru tuh foto-foto nikahnya, pacaran pasca nikahnya, foto-foto, ajak jalan liburan kemana toy? Honeymoonnya kemana? Ke Bondoso. Ya, baru tuh foto-foto, bikin-bikin kenangan dan lain sebagainya. Wa kaunuhu fi masjid wa fi syahri Syawal. Disunahkan akad nikah dilangsungkan di masjid dan juga di bulan Syawal. Jadi habis Ramadan, nah Lebaran, nah deket tuh. Sunnahnya di Syawal. Kata Sayyidah Aisyah dalam hadis Muslim, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasul menikahiku di bulan Syawal. Kenapa Sayyidah Aisyah sampai mempublikasikan waktu pernikahannya, aku dinikahi oleh Rasul di bulan Syawal? Karena orang-orang Arab jahiliyah memiliki mitos terhadap bulan Syawal. Barang siapa yang menikah di bulan Syawal, maka dia akan terkena sial. Itu mitos di Arab. Maka Rasul sengaja menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal untuk menghilangkan mitos-mitos tersebut. Ya, tuh. Makanya Sayyidah Aisyah sampai-sampai mempublikasikan bahwa nikah di bulan Syawal itu nggak ada masalah. Bulan Syawal bukan bulan yang sial, bahkan bulan yang penuh berkah. Ya, menjadi sunnah tuh nikah di bulan Syawal. Wa bukrota yaumi Jum'atin, kalau harinya sunnah di hari Jumat pagi. Jadi kalau mau nikah, maka langsungkan akad nikahnya di Jumat pagi bersama keluarga besar dari pihak laki-laki perempuan. Kapan resepsinya? Lah besok aja dah. Bisa hari Sabtunya, bisa hari Ahadnya. Begitu. Yang penting akadnya Jumat. Ya, jadi harinya hari Jumat, bulannya bulan Syawal, tempatnya di masjid. Itu sunnahnya. Tapi kalaupun tidak di masjid, nggak jadi masalah. Tidak di bulan Syawal, no problem. Asa berat banget sih. Tidak hari Jumat pun tidak jadi masalah. Tekuna naon, ora opo-opo bahasa Inggris nama. Kama tustahabbu istitabatul wali wasyuhud al-masturaini qoblal aqdi ihtiyatan. Juga disunahkan untuk mentaubat, memerintahkan wali dan syahid untuk bertobat. Makanya sebelum akad nikah ada istighfar masal ya. Ayo ucapkan astaghfirullah
astaghfirullahalazim min tarkis shalah, astaghfirullahalazim min ini disebut salah satu dosanya. Ya, itu disunnahkan untuk taubat massal, istighfar massal sebagai bentuk kehati-hatian. Wa yustahabbu aidan al-ishhad ala ridhal mar'ah haitsu yu'tabar ridhaha. Disunnahkan juga untuk mengambil persaksian dari keridoan si perempuan apabila si perempuan itu janda. Jadi kalau perempuannya janda, maka tidak boleh dikawin paksa oleh kedua orang tua. Kalau janda harus pakai izin. Beda sama perawan. Perawan itu boleh dikawin paksa. Walaupun dia tidak suka, tapi boleh dinikahkan dengan pria pilihan kedua orang tuanya. Begitu ya. Itu bedanya perawan dan janda. Nah, janda ketika akan dinikahkan maka harus ada izin darinya. Dan sunnah untuk mengambil izin dari untuk membawa dua saksi atas izin tersebut. Ya. Jadi izinnya wajib, tapi menyaksikan izin tersebut sunnah. Wala yushtaratu dzalika fi sihhatin nikah hatta law kana al-muzawwij huwal hakim. Fasyartu an yaqa fi qalbihi sidqul mukhbir lahu annaha adinat lahu fi tazwijiha wallahu a'lam. Jadi kalau janda harus diminta izinnya, tidak boleh dikawin paksa. Yang ribet begini, anak perempuannya sudah tidak perawan. Kan definisi perawan itu man lam tazul bakaratuha, perempuan yang selaput keperawanannya belum hilang, itu perawan. Dan definisi janda sebaliknya, manzalat bakaratuha, seorang perempuan yang sudah hilang keperawanannya, itu janda. Yang masalah seperti ini, orang tua menganggap anaknya masih perawan, tapi ternyata anaknya sudah janda, karena walaupun belum nikah tapi sudah berhubungan badan, mungkin dengan pacarnya dan lain sebagainya. Berarti kan janda secara syariat. Akhirnya apa? Kedua orang tuanya memaksa si perempuan tersebut untuk menikah. Akhirnya si perempuan menikah dalam keadaan terpaksa. Pertanyaannya, nikahnya sah nggak? Tidak sah, karena dia seorang janda, selaput keperawanan sudah hilang, sudah merasakan nikmatnya hubungan badan, dipaksa nikah, tidak sah nikahnya. Hati-hati itu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini pernah ditanyakan juga pada saya, Pak Ustadz, saya mau dipaksa nikah sama orang tua saya, sedangkan saya sudah tidak perawan lagi. Waduh, kumaha solusi daya? Ameh kolot nanti nyahun, mana nang geus teu perawan, ya. Ya, tapi hukum nikahnya tetap sah. Itu diakal-akalin tuh ya. Cuman alhamdulillah karena doa saya perintahkan dia untuk tobat, kemudian doa, alhamdulillah akhirnya dia tidak jadi dipaksa nikah oleh orang tuanya. Akhirnya menikah dengan orang yang ya menghilangkan keperawanannya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, biarkanlah masa lalu kita kelam, tapi mudah-mudahan masa depan kita husnul khotimah. Makanya jangan pesimis dengan dosa, karena kita memiliki Tuhan yang Maha Pengampun segala dosa. Begitu ya. Wallahu a'lam, titik itu selesai. Wa hadza akhiru ma waffaqallahu li jam'ih wal marju minhu ta'ala an yatafaddala bi umumi naf'ih wa an yajuda ala qari'ihi bi fathihi wa raf'ih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir beliau mengatakan, inilah yang bisa saya kumpulkan dalam bab fikih rumah tangga, dan saya berharap mudah-mudahan kitab ini bermanfaat dan
orang yang membacanya bisa faham dan mengamalkannya. Kemudian beliau bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan sahabatnya, lalu menutupnya dengan kalimat walhamdulillahirabbil alamin. Nah, kitab ini selesai ditulis oleh beliau pada malam Kamis. Sekarang ya? Wah, pas banget. Malam Kamis yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula. Sekarang bulan apa? 27 Safar ya. Safar artinya apa? Sangat jauh. Safar. Mau bahasa Inggris teman. Kalau Safar bahasa Arab ya bulan Safar ya. Pada tahun 1379 Hijriyah. Ala sahibiha asyrafus shalah wat tahiyah biqalbi jami'ihi al-faqir ilallah, ditulis oleh orang yang fakir kepada Allah. Fakir di sini artinya butuh kepada Allah. Siapa? Yaitu Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abdullah bin Abu Bakar bin Idrus bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim al-Alawi al-Husaini taqabbalallahu minhu wa afa anhu amin. Titik. Mudah-mudahan Allah menerima amal solehnya dan mengampuni segala salahnya. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan kitab ini.